Ya, selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih, telah berkenan hadir pada sesi siang hari ini di waktu weekend, teman-teman, begitu ya. Namun masih mau menyempatkan untuk menyimak, terkait, sosialisasi program studi independen bersertifikat yang ditawarkan begitu ya oleh PT Mari Belajar kepada teman-teman semuanya. Mungkin mohon bantuan teman-teman bisa konfirmasi apakah suara saya sudah terdengar, mungkin bisa dituliskan di teks apakah suara saya sudah terdengar. Oke, ya terima kasih Mas Daufa atas, konfirmasinya. Oke. Nah, mohon maaf teman-teman kita, rada, molor bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang menunggu peserta yang lainnya hadir. Dari alokasi waktu yang dialokasikan adalah pada pukul, 13 tepat tadi, namun kita baru mulai pada saat ini begitu ya, lebih tepatnya pada pukul 13.24. Nah, pada dasarnya teman-teman juga diperkenankan untuk membagikan tautan, meeting pada pagi hari ini untuk, bisa, dibagikan kepada rekan-rekannya atau kawan-kawan sekelasnya untuk nanti bisa sama-sama menyimak dari paparan yang nanti akan kami sampaikan begitu ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung saja mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya Ningku Liati. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai, pemateri begitu, mungkin lebih tepatnya sharing terkait program yang kami tawarkan dari, PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Ya, semoga sudah terlihat. Oke, nah teman-teman, pada, siang hari ini, kami akan memaparkan terkait program studi independen bersertifikat yang akan ditawarkan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Nah, apa saja agendanya? Nah, pada dasarnya ada kurang lebih sama 1 jam ke depan, nanti akan ada beberapa hal yang teman-teman nanti bisa, simak bersama dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk bisa di-apply bagi istilahnya teman-teman yang masih belum melakukan proses apply, karena memang, program studi independen bersertifikat seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama, kalau misalkan teman-teman lihat di, Instagram dari Magang Merdeka sudah diinfokan bahwa memang untuk program studi independen bersertifikat pendaftarannya diperpanjang hingga tanggal 22, Desember 2023. Nah, pada hari ini, kita akan membahas terkait, pengenalan terlebih dahulu siapa itu Mari Belajar, kemudian apa itu program MSIB, dan juga persyaratan umum dan juga perangkat yang nanti perlu teman-teman siapkan ketika mengikuti program studi independen bersertifikat di PT Mari Belajar. Kemudian nanti juga ada informasi terkait ketentuan program, kemudian juga ada kerangka program MSIB yang kami tawarkan, dan juga posisi yang kami tawarkan apa saja, fasilitasnya, dan juga kewajiban teman-teman nanti selaku peserta program atau mentee dari program MSIB. Nanti kewajiban-kewajibannya nanti akan kami sampaikan juga, serta nanti kita akan memasuki Q&A apabila nanti dari paparan program yang saya sampaikan, kurang jelas atau mungkin pengen digali lebih dalam lagi, feel free to ask, nanti disampaikan bisa menggunakan, 2 cara, baik itu mikrofon ataupun menggunakan chat. Tapi memang untuk saat ini fitur mikrofonnya teman-teman kami nonaktifkan, karena, ditakutkan nanti suaranya tumpang tindih. Jadi untuk sementara ini kami masih nonaktifkan dan nanti akan kami aktifkan ketika sesi Q&A, berlangsung. Nah, kemudian lanjut kepada agenda pertama, yakni mengenal Mari Belajar. Siapa sih Mari Belajar begitu ya? Nah, pada dasarnya PT Mari Belajar Indonesia Cerdas merupakan sebuah edtech, yang berfokus untuk peningkatan kompetensi individu dan organisasi itu melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Tidak hanya bersifat transaksional belaka, namun juga ada, berkelanjutan sehingga diharapkan
Baik itu dari sisi kami selaku, penyedia layanan ataupun, peserta pelatihan yang kami berikan sama-sama terus bertumbuh, untuk, terus belajar berkelanjutan untuk, memahami dan meningkatkan skill teknologinya sehingga nanti bisa bersaing dan juga meningkatkan produktivitasnya. Nah, Mari Belajar sendiri juga dalam setiap penyelenggaraan pelatihan termasuk di dalamnya adalah program MSIB selalu melibatkan, trainer yang telah bersertifikasi internasional Microsoft yang disebut dengan Microsoft Certified Professional. Kemudian juga Mari Belajar pada dasarnya merupakan Microsoft in Educational Global Training Partner, Microsoft Authorized Education Partner, dan juga Microsoft Partner. Nah, dari Mari Belajar sendiri pernah menyabet sebagai 10 mitra terbaik di Microsoft in Educational Global Training Partner di skala Asia Pasifik, jadi tidak hanya nasional, namun juga di Asia Pasifik kami pernah menduduki 10 besar yang masuk ke dalam 10 besar begitu. Untuk posisinya saya kalau tidak salah ingat itu masuk ke dalam posisi ke-7 kalau tidak ke-6 begitu untuk posisi di Asia Pasifiknya. Nah, kemudian untuk, program MICB itu apa? Nah, pada dasarnya pasti teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, karena pasti dari kampusnya teman-teman, sudah, melakukan sosialisasi program ini dan juga ini program ini sudah sejak lama dari tahun 2021, dan ini sudah, hampir 2 tahun setengah begitu ya, untuk pelaksanaan programnya pasti juga sudah tidak asing lagi MICB, di mana merupakan program yang dipersiapkan oleh Kemdikbudristek untuk mempersiapkan persiapan karirnya teman-teman mahasiswa, secara komprehensif begitu ya untuk, memasuki masa depan begitu ya, di mana mahasiswa bisa, belajar begitu ya di beberapa mitra industri yang telah bekerja sama dengan Kemdikbudristek. Dan juga dalam rangkaian program ini teman-teman nanti bisa mengkonversi hingga 20 SKS. Nah, pada siang hari ini pada dasarnya akan lebih fokus pada program studi independen bersertifikat di mana merupakan program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah Mari Belajar, dan mahasiswa nanti bisa, mengikuti program-program yang memang sesuai dengan ketertarikan teman-teman. Sependek yang kami tahu, teman-teman bisa melamar posisi MSIB ini hingga 22 posisi, meskipun pada akhirnya nanti teman-teman hanya bisa menerima 1 posisi yang akan diambil. Nah, pelaksanaan program dari MSIB angkatan ke-6 tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2024. Untuk pelaksanaannya sendiri khususnya di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas itu akan dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat, di range waktu antara 7.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Sehingga, pelaksananya tidak all day atau istilahnya seharian penuh tidak, tapi istilahnya layaknya teman-teman perkuliahan, di situ nanti akan ada jadwal. Let's say misalkan nanti teman-teman bisa saja jadwalnya 1 hari 1, bisa jadi 2, misalkan kalau 2 misalkan nanti mungkin di jam 7.30 ada jadwal, kemudian nanti rehat sejenak, kemudian nanti di pukul 13 ada jadwal kembali, layaknya di perguruan tinggi. Dan skema mekanismenya nanti juga hampir mirip dan nanti saya akan, jelaskan. Nah, kemudian waktu, pendaftaran lebih tepatnya adalah waktu pembuatan akun MSIB atau Kampus Merdeka, itu teman-teman memang waktu pendaftarannya itu pembuatan akunnya adalah maksimal kemarin tanggal 15 Desember, tapi teman-teman itu bisa melakukan apply atau melamar itu hingga tanggal 22 Desember. Mohon maaf ini saya masih belum update, tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman masih bisa melamar program studi independen bersertifikat hingga tanggal 22 Desember 2023. Nah, persyaratan umumnya sendiri, dan teman-teman yang gabung di sini pasti lulus dalam persyaratan pertama, karena memang persyaratan pertama adalah teman-teman itu harus
merupakan mahasiswa di bawah naungan Kemdikbudristek dan teman-teman sudah lolos untuk hal ini. Kemudian juga teman-teman merupakan mahasiswa aktif kalau misalkan D2 atau 3 adalah minimal di semester 3. Untuk teman-teman yang ada di strata D4 atau S1 minimal ada di semester 5 begitu. Sehingga memang hanya diperlukan untuk beberapa semester tertentu ke atas begitu ya untuk bisa ikut serta dalam program ini. Nah, sependek yang saya tahu juga, itu teman-teman bisa mengikuti program MSIB ini hingga 2 kali kesempatan. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mempersiapkan kurikulum vitae, juga kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai istilahnya dasar teman-teman dalam istilahnya menjamin komitmen teman-teman selama 1 semester ke depan akan berkomitmen mengikuti rangkaian program studi independen selama 1 semester ke depan. Kemudian selain itu juga teman-teman diminta untuk melampirkan scan KTP dan juga apabila teman-teman aktif dalam rangkaian organisasi di kampus, teman-teman juga bisa melampirkan sertifikat pengalaman organisasi, namun ini bersifat opsional, sehingga bagi teman-teman yang tidak ikut aktif organisasi, maka tetap bisa mendaftar. Kemudian ada persyaratan kepemilikan perangkat karena memang di program studi independen bersertifikat ini dijalankan secara penuh secara online begitu ya, sehingga memang teman-teman diwajibkan untuk memiliki perangkat. Nah, di Mari Belajar sendiri karena memang ada program atau fasilitas sertifikasi internasional dan untuk bisa ikut sertifikasi internasional itu ada ketentuan perangkatnya. Nah, ini adalah ketentuan perangkat minimal yang teman-teman bisa harus dipenuhi begitu. Tapi kalau melihat dari kondisi saat ini rata-rata harusnya sudah lulus untuk hal ini, dalam artian misalkan untuk dengan RAM-nya 2 GB. Nah, kayaknya kalau misalkan dengan komputer dengan keluaran saat ini pasti sudah lebih dari 2 GB. Nah, kalau sistem operasinya sendiri itu kalau misalkan menggunakan Windows adalah minimal Windows 10, tapi ketika menggunakan Mac minimal adalah Sierra 10.12. Tentu yang disarankan adalah dengan versi yang lebih baru sehingga experience-nya lebih smooth. Kemudian juga prosesornya minimal ada 1,6. Kemudian juga teman-teman harus memiliki koneksi internet yang memadai, yakni minimal 5 Mbps. Nah, di Mari Belajar sendiri kami menyediakan fasilitas subsidi kuota dengan total Rp400.000 untuk bisa mendukung aktivitas program studi independen bersertifikat selama 1 semester ke depan di angkatan 6 nanti. Ini adalah kerangka program studi independen bersertifikat yang kami rancang, teman-teman. Jadi dimulai dari rangkaian sosialisasi program yang kami lakukan seperti pada siang hari ini kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa mengetahui secara detail apa sih sebenarnya program SIB yang ditawarkan oleh Mari Belajar, sehingga dipertimbangkan oleh teman-teman untuk dipilih untuk diikuti begitu ya di angkatan 6 di tahun depan. Kemudian ketika sosialisasi program itu telah selesai dilakukan, yakni maksimal sosialisasi memang dilakukan pada tanggal 22 Desember, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses rekrutmen di mana nanti dari Mari Belajar sendiri akan menyediakan pretest atau ujian sebelum masuk atau sebelum diterima oleh Mari Belajar dengan sistem komputer based test. Jadi nanti teman-teman akan diberikan sebuah lebih tepatnya paket soal begitu ya, baik itu nanti terkait technical skill ataupun soft skill, nanti teman-teman akan diminta untuk mengerjakan hal tersebut. Kemudian nanti setelah proses rekrutmen, kemudian setelah mengikuti pretest, nanti akan dilanjutkan dengan proses pengumuman penerimaan apakah diterima atau tidak. Nah, ketika teman-teman dinyatakan diterima, maka selanjutnya teman-teman akan dilanjutkan dengan mengikuti aktivitas onboarding, baik itu onboarding nasional ataupun internal di Mari Belajar.
Di Mari Belajar sendiri itu biasanya pelaksanaannya itu akan selalu berbarengan dengan onboarding nasional, tapi hanya berbeda waktu, berbarengan lebih tepatnya barengan hari atau tanggalnya. Namun untuk waktu spesifik itu nanti akan berbeda. Jadi tidak akan saling bertubrukan begitu ya. Jadi harapannya di hari pertama di tanggal 16 Februari nanti teman-teman itu sudah memiliki bekal dari MSIB, panitia MSIB, kemudian nanti dari Mari Belajar teman-teman akan dijelaskan terkait environment apa aja yang akan digunakan, termasuk aturan-aturan, kemudian juga buku panduan akademik dan tools apa saja yang nanti akan digunakan. Nanti teman-teman akan dijelaskan pada saat onboarding. Kemudian setelah sesi onboarding, teman-teman akan memasuki pelaksanaan perkuliahan tahap 1 ataupun tahap 2, karena memang di Mari Belajar skemanya hampir mirip di perguruan tinggi atau di universitas teman-teman. Jadi ada perkuliahan tahap 1, yakni sebelum UTS, dan perkuliahan tahap 2 sebelum UAS. Kemudian nanti tapi setelah perkuliahan nanti teman-teman akan dihadapkan pada UTS ataupun UAS. Nah, setelah UTS atau UAS nanti teman-teman akan mengikuti ujian sertifikasi tahap 1 dan juga tahap 2. Karena memang di Mari Belajar menyediakan fasilitas sertifikasi internasional Microsoft sebanyak 2 kali dengan ketentuan begitu ya. Jadi memang tapi yang pertama itu adalah default untuk seluruh peserta. Nah, untuk yang kedua, sertifikasinya itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang lulus sertifikasi tahap 1. Kenapa dibuat demikian? Karena asumsinya agar dapat mendorong motivasi teman-teman itu bisa lulus 2 kali. Jadi tidak menggampangkan, bisa dibilang seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita berikan 2 kali semuanya terus tanpa motivasi begitu ya, istilahnya nanti misalkan saya gagal pertama, masih ada kesempatan kedua gitu. Jadi harapannya bisa diambil secara serius, concern-nya benar-benar berikan begitu ya untuk bisa lulus sertifikasi tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, kemudian nanti ketika selesai ujian sertifikasi tahap 1, nanti teman-teman akan memasuki pelaksanaan capstone project dan juga pelaksanaan kuliah tahap 2 gitu. Nah, pelaksanaan capstone project dan juga perkuliahan tahap 2 ini pada dasarnya dilaksanakan 2 bulan terakhir begitu ya sebelum program itu ditutup. Nah, kemudian ketika sudah ujian akhir semester, kemudian ujian sertifikasi tahap 2, nanti akan dilanjutkan dengan Capstone Project Virtual Exhibition, jadi pameran Capstone Project yang teman-teman, kemudian nanti dari Capstone Project yang dipamerkan tersebut akan dipilih 5 sampai dengan 10 kelompok terbaik untuk nanti masuk ke dalam final Capstone Project, untuk nanti dipilih 3 terbaik, dan 3 terbaik ini akan mendapatkan total hadiah 30 juta rupiah untuk seluruh anggota kelompok. Dalam artian totalnya 30 juta rupiah, berarti masing-masing anggota kelompok adalah 10 juta rupiah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penilaian dan juga kelulusan program atau seremonial kelulusan. Kemudian nanti kalau misal teman-teman lihat ini ada warna orange sendiri, yang berbeda dengan yang lain adalah pada dasarnya ketika nanti teman-teman selesai mengikuti program MSIB, tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk kami salurkan baik itu intern ataupun full-time employee ketika memang sudah lulus untuk bekerja begitu ya di beberapa mitra kami, termasuk juga di Mari Belajar itu sendiri. Nah, untuk posisi yang ditawarkan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas ada 3 posisi atau 3 jalur pembelajaran, yakni Data Analyst and AI, Microsoft Web and Mobile Developer, dan juga Microsoft Data Engineer. Perbedaannya apa? Nah, ini kita lihat ada di kompetensi yang akan dipelajari. Nah, pada dasarnya masing-masing posisi atau masing-masing jalur pembelajaran, teman-teman akan mempelajari 4 technical skill dan 2 soft skill, dan juga 1 kursus kombinasi implementasi dari technical skill dan juga soft skill. Nah, keseluruhannya nanti akan memiliki bobot 20 SKS. Nah, kalau kita perhatikan bersama, ini teman-teman ya, kalau dari yang menjadi pembedanya pada dasarnya ada pada technical skill. Untuk soft skill dan juga capstone project-nya yang implementasinya pada dasarnya sama, yang membedakan ada pada technical skill sebagai identity
dari jalur pembelajaran tersebut. Misalkan untuk Microsoft Web and Mobile Developer, itu nanti untuk technical skill-nya ada pemrograman dasar, pengembangan aplikasi web, kemudian ada pengembangan aplikasi dengan Power Platform, untuk nanti keluarannya bisa menghasilkan aplikasi berbasis web dan juga mobile dengan menggunakan Microsoft Power Platform. Kemudian ada juga Azure Fundamental, untuk nanti teman-teman itu exploring terkait cloud computing services yang disediakan oleh Microsoft, yakni Microsoft Azure. Nah, untuk Microsoft Data Engineer yang menjadi spesialisasi kursusnya, itu ada terkait basis data relasional, basis data non-relasional, data fundamental, dan juga Azure Fundamentals. Nah, sementara untuk data analysis and AI, itu untuk yang menjadi ciri khas dari jalur pembelajaran tersebut adalah ada AI Engineer, kemudian ada visualisasi data dengan Power BI, data fundamental, dan juga data analisis dengan Python. Nah, masing-masing technical skill memiliki bobot 3 SKS, untuk soft skill-nya masing-masing memiliki bobot 2 SKS, dan capstone project-nya memiliki 4 SKS. Dan nantinya dari masing-masing kursus ini akan memiliki capaian profil lulusan. Jadi satu kursus akan memiliki 1 CPL. Jadi ketika tadi teman-teman mempelajari 7 kursus, maka akan ada 7 CPL atau capaian profil lulusan yang teman-teman akan peroleh. Dan itu nanti mungkin juga bisa teman-teman, let's say misalnya teman-teman sudah punya LinkedIn atau nanti belum punya, nantinya buat gitu ya. Itu nanti CPL-CPL-nya ini teman-teman bisa tambahkan di profilingnya teman-teman. Jadi lebih memudahkan juga dalam let's say membuat profiling di sosial media profesional seperti LinkedIn. Misalkan untuk pemrograman dasar, CPL-nya adalah mahasiswa memahami dasar pengembangan web, pembuatan user interface, dan juga API. Kemudian untuk pengembangan aplikasi web, nanti teman-teman akan bisa memahami konsep pengembangan web dan juga penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Kemudian ada juga pengembangan aplikasi dengan Power Platform. Nah, ini keluarannya adalah teman-teman nanti memiliki pengetahuan dalam membangun solusi bisnis dengan menggunakan Microsoft Platform, berupa nanti aplikasinya baik itu platform berupa web ataupun mobile. Nah, Azure Fundamental nanti teman-teman akan mengetahui terkait konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi. Kemudian untuk kreativitas dan berpikir kritis, di sini pada dasarnya teman-teman akan belajar terkait design thinking. Jadi nanti teman-teman akan memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis atau penyelesaian masalah itu seperti apa. Nanti teman-teman akan belajar di situ. Kemudian juga ada manajemen proyek dan juga teknologi informasi, di mana nanti teman-teman akan mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi dan juga bagaimana implementasinya gitu, dan juga mengamankan proyek tersebut seperti apa. Nah, kalau capstone project-nya ini pada dasarnya teman-teman akan mampu merancang dan juga menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Nah, untuk capstone project-nya sendiri, teman-teman itu nanti dari Mari Belajar akan menyediakan beragam permasalahan industri yang nanti teman-teman itu bisa diselesaikan begitu, dan juga outcome-nya pada dasarnya diharapkan itu bisa diikut sertakan untuk kompetisi internasional seperti Microsoft Imagine Cup di tahun 2025, karena Imagine Cup itu pelaksanaannya itu pendaftarannya di akhir tahun, kemudian pelaksananya hingga dengan awal tahun, sehingga belum memungkinkan ketika teman-teman ikut serta dalam Microsoft Imagine Cup di tahun 2024. Nah, ini CPL untuk Microsoft Data Engineer yang menjadi pembedanya di poin 1 sama dengan 4. Nah, ini kalau di Microsoft Data Engineer ada yang satu beririsan, yakni Azure Fundamental dengan technical skill sebelumnya. Ini untuk CPL Data Analysis and AI. Nah, di AI Engineer ini nanti teman-teman nanti akan bisa mengetahui konsep-konsep
fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure, karena memang istilahnya cloud computing yang disediakan oleh Microsoft adalah namanya Azure. Nah, nanti di situ nanti teman-teman akan belajar terkait cloud computing yang diimplementasikan, yang AI-nya itu diimplementasikan dalam cloud computing, termasuk di dalamnya adalah terkait generative AI. Kemudian nanti teman-teman juga bisa melakukan proses visualisasi data menggunakan Power BI, dari mulai menyiapkan, memodelkan, hingga memvisualisasikan data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna. Kemudian ada data fundamental. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar akan memiliki pengetahuan terkait konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi, dan juga nanti ada data analisis dengan Python, di mana teman-teman nanti akan menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi yang menjadi pembedanya adalah pada CPL di CPL 1 dengan 4 untuk capaian profil lulusan dari masing-masing data analis and AI. Ini adalah fasilitas program yang kami tawarkan kepada teman-teman. Pada dasarnya masih banyak yang lainnya juga, namun memang ini adalah hal-hal yang lebih kami sorot begitu ya, di mana ada subsidi kuota sebesar Rp400.000 untuk seluruh peserta. Kemudian juga ada mentor tersertifikasi internasional Microsoft secara khusus, karena memang teman-teman ketika mengikuti studi independen bersertifikat di Mari Belajar, nanti teman-teman akan memiliki spesialis dalam bidang teknologi Microsoft, karena memang teman-teman akan belajar terkait semuanya terkait teknologi Microsoft begitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa mendapatkan konversi SKS hingga 20 SKS, meskipun pada dasarnya besaran SKS dikembalikan lagi kepada kebijakan prodi dan kampusnya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu juga ada kampus-kampus yang juga melakukan proses konversi hingga 20 SKS secara penuh. Kemudian juga ada Reward Capstone Project dengan total beasiswa Rp30 juta tadi yang untuk 3 kelompok terbaik. Kemudian ada sertifikat keikutsertaan program, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft, di mana besarannya itu bisa jutaan rupiah ya, satu kali sertifikasi itu sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, kalau misalkan 2 kali berarti sekitar 3 juta rupiah. Kemudian ada kalender akademik. Nah, itu nanti untuk memudahkan teman-teman mengetahui selama 1 semester ke depan teman-teman akan mempelajari apa, akan melakukan apa pada tanggal-tanggal tertentu. Seperti layaknya di perkuliahan atau di kampusnya teman-teman, pasti juga ada kalender akademik. Nah, di Mari Belajar juga ada kalender akademik. Nah, kemudian Mari Belajar juga menyediakan RPKPS atau rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan proses konversi SKS untuk nanti bisa dilampirkan atau diberikan kepada kaprodinya teman-teman, sehingga memudahkan dalam rangkaian proses konversi. Kemudian ada lisensi Microsoft 365 dengan adanya kapasitas, adanya juga layanan penyimpanan berbasis cloud, yakni OneDrive for Business dengan kapasitas 1 terabyte yang dapat digunakan selama keikutsertaan program. Kemudian ada akses ke emosi atau LMS gratis, yakni Mari Belajar Learn juga Microsoft Learn, di mana masing-masing kursus yang diikuti di Mari Belajar Learn ataupun Microsoft Learn nanti akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan dari kursus tersebut ataupun juga badges yang nanti bisa dibagikan di sosial media profesionalnya teman-teman seperti LinkedIn. Kemudian juga ada Azure Lab Course yang istilahnya bagi kursus terkait ya, jadi technical skill yang terkait dengan Azure, maka nanti akan disediakan dengan Azure Lab Course, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan proses praktik eksplorasi terkait cloud computing di lingkungan Azure melalui Azure Lab Courses. Kemudian juga apabila teman-teman ketika selesai mengikuti program ini dan ternyata membutuhkan surat keterangan pendamping ijazah, teman-teman juga bisa meminta kepada Mari Belajar terkait SKP ini jika memang teman-teman itu membutuhkan.
Nah, kalau sebelumnya adalah fasilitas atau haknya teman-teman ketika mengikuti program SIB di Mari Belajar, maka selanjutnya adalah teman-teman juga memiliki kewajiban untuk dalam keikutsertaannya. Jadi ada hak dan juga kewajiban. Nah, kewajibannya adalah teman-teman harus menjalani program secara penuh waktu karena dengan pertimbangan adalah bobotnya adalah 20 SKS, sehingga apabila teman-teman juga sembari kuliah di kampus, nanti ditakutkan teman-teman akan kewalahan atau overwhelmed dalam keikutsertaan program ini ataupun proses perkuliahannya karena 20 SKS. Namun apabila memang ada mata kuliah wajib yang memang harus diikuti, kami sarankan itu tidak lebih dari 4 SKS sehingga total SKS idealnya teman-teman adalah seperti yang sudah istilahnya dari perancang kurikulum pendidikan di Indonesia adalah satu semester maksimal adalah 24 SKS sehingga disarankan adalah 4 SKS saja untuk aktivitas di kampus atau untuk perkuliahan di kampus. Kemudian juga melakukan berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB ini hingga selesai, sehingga istilahnya tidak diharapkan adanya pengunduran diri di tengah-tengah masa program. Dan oleh sebab itu memang teman-teman telah diwajibkan untuk menandatangani SPTJM pada proses seleksi awal. Kemudian juga disiplin untuk mengisi logbook. Nah, ini kalau saat ini dan juga periode sebelumnya itu memang ada logbook harian. Nah, kemarin ada update terbaru itu nanti teman-teman di MSIB ke-6 hanya akan menuliskan logbook weekly atau mingguan dan juga bulanan. Jadi tidak ada harian ataupun mingguan, tapi ada mingguan dan juga bulanan. Hariannya di skip. Kemudian hadir minimal 80% dari total kehadiran dengan harapan nanti teman-teman itu bisa mengikuti seluruh rangkaian pelatihan atau rangkaian program MNCB ini dengan penuh dan juga outcome-nya atau keluarannya itu bisa lebih maksimal dan optimal begitu. Kemudian juga teman-teman diharapkan dapat mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai dengan batas waktu yang diberikan, sehingga harapan teman-teman itu dapat berlatih disiplin dan juga komitmen atas keikutsertaan program SIB di Mari Belajar. Karena memang di Mari Belajar ada dua skema pembelajaran yang dilaksanakan, yakni skema pembelajaran sinkron live session itu atau live mentoring itu banyak kalau sebelum UAS, sebelum UTS itu ada 4 kali pertemuan. Nah, kalau misalkan setelah UTS itu untuk live sessionnya ada 3 kali pertemuan per minggunya. Kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk menyalakan kamera dalam keikutsertaan program SIB ini selama aktivitas perkuliahan karena untuk menjamin bahwa teman-teman itu sedang kondisi stay dan serius mengikuti program yang ditawarkan karena memang Mari Belajar banyak sesi live session-nya. Kemudian juga diwajibkan untuk bisa mengikuti jadwal UTS, UAS, dan juga sertifikasi yang telah dijadwalkan oleh Mari Belajar sehingga harapannya lini masa atau kalender akademik yang telah dirancang tidak bisa berjalan dengan semestinya begitu, diharapkan bisa berjalan dengan semestinya sehingga teman-teman diharapkan dengan mengikuti program SIB ini tidak hanya belajar terkait technical skill dan juga soft skill, namun juga terkait juga karakter dan juga pribadinya teman-teman untuk bisa lebih disiplin dan juga berkomitmen dan juga berintegritas dengan artian adalah mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh ditunjukkan salah satu integritasnya adalah benar-benar fokus dalam aktivitas perkuliahan, tidak menyambi sambil yang lain begitu ketika ada live session. Nah, ini teman-teman, apabila teman-teman dari paparan yang telah kami sampaikan tadi dan teman-teman tertarik untuk mengikuti program studi independen bersertifikat dari Mari Belajar, teman-teman dapat mendaftarkan diri di go.maribelajar.org/mscb hingga tanggal 22 Desember. Silahkan mungkin teman-teman bisa capture untuk tautan ini. Dan juga teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp kandidat MSIB 6 di Mari Belajar. Nanti istilahnya untuk grup ini kami buat dengan maksud adalah memudahkan teman-teman ketika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan lebih lanjut dan juga nanti
ketika masa pengumuman terkait posisi yang telah teman-teman lamar itu dapat dilakukan dengan mudah. Nah, pada dasarnya ini maaf ini program ini sudah selesai sehingga ini kemudian ada connect with us. Nah, teman-teman bisa terhubung dengan Mari Belajar baik itu melalui LinkedIn, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Nah, kalau misalkan LinkedIn, Instagram, dan Facebook, teman-teman nanti bisa DM ataupun interaksi dengan kami ketika memang teman-teman ada hal-hal yang dipertanyakan selain dengan tadi melalui grup WhatsApp. Nah, tapi teman-teman apabila pengen juga istilahnya improving your skill in productivity gitu, jadi istilahnya terkait teknologi Microsoft yang kaitannya dengan produktivitas ataupun teknikal yang lainnya, teman-teman juga bisa subscribe di channel Mari Belajar. Di sana kami rutin juga melakukan unggah video tutorial di YouTube untuk nanti teman-teman bisa menjadi bahan rujukan dalam peningkatan skill dalam hal literasi digitalnya. Itu teman-teman terkait paparan program MSIB yang kami tawarkan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga bisa raise hand untuk nanti saya aktifkan fitur mikrofonnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya coba allow mikrofon. Apabila memang ada, bisa mungkin raise hand untuk nanti saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, nanti saya bagi-bagi GoPay deh gitu ya buat teman-teman, bagi yang teman-teman beruntung gitu yang bertanya gitu ya. Saya ada GoPay 100.000 untuk 2 orang. Nah, kalau ada yang mau nanya gitu, saya persilahkan. Adakah yang ingin digali teman-teman begitu? Ya, barangkali ingin tanya-tanya hal lain yang mungkin tadi saya masih belum sampaikan. Teman-teman bisa, kalau misalkan let's say teman-teman lebih nyaman komunikasi via teks, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ataupun juga bisa raise hand ya. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Kak Alvin. Kak, kayak mana kalau misalkan dalam UTS dia gagal? Nah, teman-teman nanti tenang aja, ada remedial sekali gitu ya. Jadi nanti akan ada sesi remedial dan itu di dalam di dalam kalender akademik begitu ya. Dalam kalender akademik itu nanti akan ada informasi istilahnya terkait kapan kapan bisa melakukan remedial begitu ya. Jadi setiap baik itu UAS ataupun UTS ada sesi remedial yang dapat diikuti oleh teman-teman sebanyak 1 kali begitu terkait hal itu. Kalau untuk kalender akademiknya kurang lebih seperti ini. Saya coba ininya ya, bukakan ya teman-teman. Sebentar, saya buka dulu. Nah, sembari saya coba tunjukkan informasi terkait kalender akademiknya, kalau misalkan teman-teman mau mikir istilahnya merangkai kata terkait pertanyaan apa yang bisa disampaikan, bisa silahkan. Saya coba carikan dulu terkait kalender akademiknya. Oke, sebentar ini. Oke. Ya, ada lain yang lagi Anda bertanya terkait selain terkait
mekanismenya atau mungkin misalkan untuk pelaksanaan ininya apa namanya seperti misalkan pelaksanaan untuk ujian sertifikasinya atau seperti apa juga diperkenankan. Oke. Nah, ini teman-teman terkait kalender akademiknya ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada istilahnya kalau ini di angkatan sebelumnya ya, tapi nanti kurang lebih informasi terkait kalender akademiknya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan ada informasi kapan onboarding, kapan juga periode akademiknya itu kapan, kemudian juga UTS-nya kapan, sampai sertifikasi hingga kelulusannya atau wisudanya itu kapan. Nah, itu nanti akan dimuat dalam satu file khusus yang itu nanti dalam kalender akademik yang nanti akan dibagikan sama kepada teman-teman kayak gitu. Oke, pertanyaan bagus dari Rida. Jadi ada concern tersendiri terkait nilai, sehingga istilahnya memang diharapkan bisa serius dan juga bisa apa namanya nanti lulus program ya. Nah, untuk kelulusan program pada dasarnya memang ini di dalam sosialisasi ini tidak saya sampaikan karena memang pertimbangannya kami akan sampaikan di waktu onboarding. Tapi ketika Kak Rida menanyakan itu nggak apa-apa pada dasarnya. Nah, untuk ketentuan kelulusan program itu ketentuan kelulusan programnya itu minimal untuk masing-masing kursus itu minimalnya adalah 50 nilainya atau setara dengan nilai C kalau misalkan di perguruan tinggi. Nah, nanti itu pada dasarnya di dalam apa namanya sertifikatnya teman-teman nanti juga akan ada informasi nilainya teman-teman itu apa namanya itu A, B atau C ataupun yang lainnya nanti di dalam sertifikatnya nanti juga akan ada gitu ya terkait nilainya tersebut. Jadi ada dan itu menjadi kemudahan juga dalam rangkaian proses konversinya. Nah, itu kalau minimal kursusnya. Nah, tapi juga ada ketentuan lainnya ya. Ini adalah minimal rata-ratanya. Nah, kalau minimal masing-masing kursus adalah 50. Nah, rata-rata keseluruhannya minimal 60. Jadi tidak boleh 50 semuanya, tapi tetap ada 60 atau let's say misalkan kalau di perguruan tinggi itu ada kebijakannya adalah minimal 2,75. Nah, kita ada di 60 rata-rata 60 atau setara 60 C di angka C atau di range C itu di 2, di 2, di 6 2,6 atau istilahnya 60 lah rata-ratanya di 60 gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Dava, ujian sertifikasi nanti ujiannya seperti apa Kak? Nah, ujian sertifikasinya nanti teman-teman akan menggunakan namanya Certipot, exam from home. Nah, teman-teman bisa juga search saat ini juga sih pada dasarnya kalau misalkan mau nyari itu ada namanya certipot.com. Nah, nanti di sana teman-teman apa namanya akan apa namanya mengikutinya itu secara online dari rumahnya teman-teman atau dari manapun yang istilahnya kondisinya itu nggak bising, jadi teman-teman bisa fokus dan nyaman itu nanti menggunakan certipot.com atau certipot exam from home tepatnya. Nanti teman-teman akan bisa mengikuti itu baik bisa memilih bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk beberapa sertifikasi tertentu. Kalau sependek yang saya tahu, kalau yang diujikan itu semuanya bisa digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketika memang mungkin teman-teman let's say nyaman dengan bahasa Indonesia, tapi ketika nyaman dengan bahasa Inggris, maka go with that gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih nyaman pakai bahasa Inggris karena sometimes beberapa istilah itu lebih mudah dalam dimengerti dalam bahasa Inggris. Jadi ya bisa dipilih nanti mau bahasa Inggris atau bahasa apa namanya atau bahasa Indonesia kayak gitu. Nanti skemanya nanti dari Mari Belajar pertama akan menjadwalin terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu kami bagikan link khusus terkait istilahnya akses sertifikasinya. Nanti waktu sertifikasinya itu kurang lebih selama 45 menit untuk pengerjaan soal. Totalnya kurang lebih sih sekitar 60 menit kalau misalkan digabung dengan let's say nanti biasanya itu waktu sebelum sertifikasi akan ada intro dulu terkait sertifikasi ini maksudnya apa, kemudian nanti cara petunjuknya mengerjakan, melengkapi data, segala macamnya kurang lebih 60 yang akan dibutuhkan, kayak gitu. Jadi soalnya kurang lebih sekitar 45 soal terkait apa namanya, terkait yang diujikan. Nah, ngomong-ngomong apa aja yang diujikan, nah ini saya coba kasih tahu nanti yang sertifikasi yang teman-teman akan ambil apa gitu ya.
Oke. Nih. Nah, kalau misalkan teman-teman yang misalkan di Microsoft Web and Mobile Developer, maka nanti sertifikasinya ada 2 kesempatannya ya. Tapi tadi perlu diingat, jadi sertifikasi kedua akan diberikan ketika sertifikasi pertama lulus. Jadi harapannya teman-teman ada motivasi yang tinggi untuk bisa lulus di sertifikasi pertama, sehingga nanti sertifikasi kedua bisa lulus juga. Kayak gitu. Jadi seenggaknya outcome-nya teman-teman bisa punya 2 sertifikasi internasional Microsoft. Nah, kalau misalkan di Microsoft Web dan Mobile Developer, itu nanti teman-teman akan punya sertifikasi Microsoft Power Platform fundamental yang diwakili di kursus ketiga ini. Dan kemudian nanti teman-teman juga akan ada sertifikasi Microsoft Azure Fundamentals, itu yang diwakili di kursus nomor 4. Nah, kalau misalkan di Microsoft Data Engineer, nanti teman-teman akan diberikan sertifikasi untuk Microsoft Data Azure Fundamentals, kemudian juga ada Microsoft Azure Fundamentals. Nah, kalau di Data Analyst and AI, nanti teman-teman akan diberikan fasilitas sertifikasi untuk Microsoft Azure AI Fundamental, yang mana materinya nanti akan tercakup dalam kursus yang pertama, yakni di AI Engineer. Kemudian ada sertifikasi yang kedua, yakni Microsoft Azure Data Fundamental di kursus yang ketiga. Jadi masing-masing nanti akan punya sertifikasi yang berbeda-beda, meskipun ada mungkin yang ada irisannya ya, begitu. Tapi pada dasarnya tetap sudah sesuai dengan path-nya yang dipilih, begitu. Begitu ya, semoga terjawab ya Dava ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ada Kak Vera gitu. Kak, gimana kalau mahasiswa karirnya tidak sampai 80%? Apakah tindakan seperti nilai atau sertifikat ditunda? Nah, kalau misalkan nanti nggak nyampe, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti UTS ataupun UAS. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman itu nggak hadir, itu nanti diperkenankan. Tapi dengan catatan, teman-teman melampirkan beberapa surat atau salah satu surat. Nah, jenis-jenisnya itu bisa misalkan, let's say misalnya teman-teman ada uji kompetisi nasional ataupun internasional. Nah, nanti teman-teman bisa melampirkan surat tersebut nanti diberikan kepada asisten mentor. Karena dalam pelaksanaan SI ini, teman-teman nanti tidak hanya didampingi oleh mentor, namun juga akan ada asisten mentor. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada nanya-nanya yang istilahnya terkait administratif segala macamnya, nanti bisa nanya ke asisten mentor ataupun juga ke CS-nya Mari Belajar. Nah, itu terus juga misalkan lagi sakit, nanti juga bisa melampirkan surat dokter, lampiran dokter. Kemudian apabila ada naudzubillah min dzalik, tapi harapannya tidak terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Istilahnya misalkan keluarga itu meninggal gitu, keluarga inti yang meninggal, terus nggak bisa hadir, nah itu nanti juga diperkenan untuk tidak hadir gitu. Jadi nanti meskipun tidak hadir, tapi melampirkan surat tersebut, maka akan tetap dihitung hadir, begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Alvin, bilang on cam ketika pembelajaran. Nah, saya pernah ketika Zoom, ketika jaringan bermasalah langsung keluar Zoom. Nah, kalau begitu bagaimana Kak? Apakah mempengaruhi absen? Nah, kalau misalkan memang terjadi hal tersebut, istilahnya let's say koneksi internet yang nggak bagus, maka itu nanti diperkenankan untuk off cam. Tapi kalau memang istilahnya memang koneksi itu memungkinkan, maka teman-teman diharapkan bisa on cam ya. Jadi istilahnya biar make sure teman-teman itu istilahnya itu dari dirinya teman-teman, kayak kejujuran teman-teman nih. Kalau misalkan memang lagi oke, ya udah oke, silahkan on cam. Tapi ketika lagi emang isu banget dan itu nggak memungkinkan untuk off cam, maka nggak apa-apa, nanti tinggal confirm aja ke mentor dan juga asisten mentor. Nah itu kita bisa masih perbolehkan akan hal tersebut. Jadi nggak yang strict banget, tapi istilahnya sesuai dengan kondisinya teman-teman kayak gitu ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan lagi dari Dava ya. Kak mau tanya, kalau misalkan ujian sertifikat 1, apakah remedi yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan ke ujian sertifikasi kedua? Nah, agar istilahnya karena memang tujuannya agar teman-teman itu serius mempersiapkan sertifikasi internasional itu dengan baik, maka memang untuk sertifikasi tahap 1 itu tidak ada remedialnya. Jadi memang teman-teman itu diharapkan bisa serius. Jadi bisa
mempersiapkan itu dengan baik. Jadi tidak hanya sekadar saya join on the exam terus saya ngerjain asal-asal gitu. Terus nanti kalau misal kita berikan remedial kan nanti bisa aja nanti tenang masih ada penggantinya lagi gitu kan. Jadi jatuhnya kayak menggampangkan. Nah, kami menghindari hal itu. Nah, pada dasarnya untuk meningkatkan tingkat kelulusan itu dari Mari Belajar sendiri menyediakan namanya exam readiness workshop. Jadi sebelum teman-teman itu memasuki exam readiness, mohon maaf, sebelum memasuki saatnya sertifikasi internasional, teman-teman nanti akan diberikan, jadi setelah UTS selesai, setelah remedi selesai, nanti teman-teman akan ada 1 hari workshop untuk membahas persiapan sertifikasi. Let's say misalkan membahas kayak macam kisi-kisi lah. Even soalnya itu nggak sama persis dengan itu, tapi seenggaknya model-modelnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan mengetahui terkait sertifikasi model-modelnya kayak mana gitu, model-modelnya kayak apa gitu. Nanti jadi teman-teman bisa lebih ada gambaran dan pandangan terkait sertifikasi yang nanti akan diambil. Nah, tapi berdasarkan experience atau historical kami sebelumnya, itu 71% mahasiswa itu bisa lulus sertifikasi internasional. Karena memang istilahnya value-nya sangat tinggi, harapannya teman-teman itu bisa mempersiapkan sertifikasi ini dengan baik. Berdasarkan pengamatan saya atau istilahnya dari teman saya yang istilahnya dia sertifikasi internasional Microsoft yang itu udah banyak sekali ya, dia itu bahkan cari kerjaan itu nggak lagi yang dia nyari, tapi dia yang dikontak sama perusahaan tersebut, dan itu nggak hanya perusahaan lokal, tapi bahkan dia dihubungi oleh seperti macam perusahaan internasional seperti mungkin dari Jepang, dari US, dari Malaysia, dari Singapura gitu. Jadi karena memang sertifikasinya bukan lagi nasional atau mungkin standar BNSP ya, tapi lebih kepada standar internasional yang itu istilahnya di lingkup internasional itu diakui. Jadi memang value-nya sangat tinggi kayak gitu. Gitu ya. Terjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya persilahkan. Oh ya teman-teman, nanti mungkin bisa berkenan untuk open cam sebentar ya untuk dokumentasi agenda sosialisasi pada hari ini. Nanti mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera sebentar ya teman-teman ya, sembari mungkin saya nunggu kawan-kawan yang lainnya masih mau bertanya. Saya mungkin berikan sekitar 1 menit kesempatan untuk bertanya lagi kalau misal masih ingin memikirkan. Tapi let's say misalkan nanti ada banyak lagi pertanyaan, saya juga nggak membatasi akan hal itu gitu ya. Jadi diperkenankan begitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, nah sembari karena rasanya masih belum ada pertanyaan, mungkin saya izin ini ya, langsung umumin aja siapa yang dapat GoPay Rp50.000 untuk 2 orang ya. Tapi saya coba kopikan dulu nomornya, mari belajar dulu ya. Nah, yang dapetin GoPay gitu ya, saya mungkin berikan kepada Dalva karena sudah semangat sekali, pertanyaan cukup banyak gitu, dan tadi yang hadir pertama juga appreciate juga untuk Dalva. Kemudian yang kedua sama oke, kita pilih siapa ya? Oke, sama Vera Melinda deh ya, sama Vera nanti bisa WA ke Mari Belajar untuk klaim GoPay pada hari ini ya. Itu WA-nya saya sudah bagikan ke teman-teman di situ untuk nanti bisa WA di situ. Nah, teman-teman juga istilahnya saya juga minta bantuan ya, teman-teman bisa isikan formulir feedback atas sosialisasi hari ini, tapi sebentar saya coba kopikan dulu tautannya. Oke, sebentar ya. Tapi kalau teman-teman masih mau nanya lagi, boleh ya teman-teman, bisa langsung disampaikan aja. Sembari saya mengkopikan beberapa link yang mungkin berguna gitu ya.
Tautan feedbacknya. Ini kebetulan saya sendiri karena hari ini seperti biasanya kami libur teman-teman. Tapi demi teman-teman biar tahu, mari belajar nih. Saya luangin waktu untuk hari ini. Kebetulan teman-teman saya udah pada agenda weekend gitu ya, jadi udah ini. Nah itu nanti mungkin mohon teman-teman bisa berikan feedback ya di poin 4, dan nanti apabila teman-teman pengen daftar itu nanti juga sudah saya berikan tautan pendaftarannya di poin 1. Nah kemudian sebentar, kalau poin ini mungkin yang get member saya hapuskan aja ya karena tadi saya skip. Oke. Nah kemudian nanti apabila teman-teman pengen gabung, teman-teman bisa gabung di WhatsApp kami, di tautannya juga sudah saya bagikan, dan juga feedbacknya. Nah, silahkan teman-teman di situ ya. Oke, rasanya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya, sehingga mungkin saya cukupkan untuk sesi Q&A pada sore hari ini, sehingga mungkin kita langsung memasuki sesi dokumentasi, sehingga mohon berkenan teman-teman bisa mengaktifkan kameranya sebentar untuk nanti saya capture sebagai laporan bahwa saya benar-benar sosialisasi sama teman-teman gitu ya. Oke. Ya, ada cukup ramai hari ini, ada 30-an lebih tadi keluar masuk. Terima kasih Pak Yuda, tetap ikut hadir Bapak di tengah perjalanan. Sangat apresiasi sekali Bapak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih juga kepada Ibu Zara juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Ibu telah mendampingi. Terima kasih juga pada teman-teman semuanya. Nanti saya izin capture 2 kali ya teman-teman ya. Nanti saya pengen capture together mode dan juga pakai ini apa namanya galeri ya. Oke. Saya tunggu mungkin beberapa detik. Siapa yang akan mengaktifkan kameranya, saya masih tunggu. Oke. Ya. Oke, masih terus bertambah. Jadi saya tunggu beberapa detik lagi deh ya. Jadi mungkin sembari saya reminder, teman-teman bisa ini tadi ya, yang tadi saya mention ada Kak Dava dan juga Vera ya, Kak Vera ya, nanti bisa WhatsApp ke Mari Belajar untuk klaim GoPay gitu, lumayan nanti bisa mungkin buat malam mingguan lumayan lah ya, atau GoFood gitu, seenggaknya 50.000 buat atau beli segelas kopi gitu ya. Oke, lumayan lah ya buat malam mingguan, malam hari ini. Nah, dan juga nanti teman-teman jangan lupa ya memberikan feedback terkait sosialisasi hari ini, tautannya sudah saya bagikan. Oke, kayaknya sudah cukup banyak. Oke, silakan teman-teman menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, silakan. Oke, sekali lagi ya teman-teman, saya pengen aktifkan together mode, meskipun, oke sebentar, saya ulangi lagi ya teman-teman ya, mohon maaf bentar. Oke, together mode. Oke, meskipun kita berjauhan, mungkin tapi kita bisa tampak berdekatan dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Oke, saya ubah scene-nya dulu. Ya, oke, silakan teman-teman menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama kembali. 1, 2, 3, silahkan. Oke, sekali lagi teman-teman, saya tadi belum large gallery ternyata, tadi masih biasa. Nah, sekarang udah large gallery. Oke, silakan teman-teman menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. Nanti fotonya saya share di chat ya. Oke, terima kasih. Silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama. 1, 2, 3, silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya atas antusiasmenya hari ini di hari libur, tapi masih tetap semangat ingin mengenal atau mengetahui terkait program MSIB, secara khusus program SIB yang ditawarkan oleh Mari Belajar. Kami tunggu partisipasinya teman-teman untuk bisa mendaftar di program MSIB-nya Mari Belajar, sehingga nanti sama-sama kita bisa mungkin bisa bersaing di kancah internasional, begitu ya, dengan adanya sertifikasi internasional teman-teman nanti bisa dapatkan.
Saya terima kasih sekali atas waktunya hari ini karena semuanya sudah disampaikan sehingga saatnya saya tutup sesi sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Atau mungkin sampai jumpa di program MSIB atau pelaksanaan MSIB angkatan 6 di tahun depan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman.